Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 59 menjadi terlalu baik. Dengan semua batu roh yang tersedia, Ryan dan Rowan tidak memiliki hambatan lagi dalam berkultivasi. Dapat dikatakan bahwa penghalang terbesar bagi para pembudidaya di suku adalah kurangnya energi spiritual. Bahkan Juri dan Alanda tidak bisa menggunakan batu roh sebanyak itu, atau cadangan mereka akan habis. Dengan pembatasan ini dicabut, kecepatan kultivasi Ryan dan Rowan meledak. Hanya dalam 1 bulan, mereka memasuki tahap tengah dari ranah pengumpulan energi. Ryan meyakinkan ayahnya untuk berhenti bekerja, jadi kedua orang tua mereka pada dasarnya menghabiskan waktu mereka untuk berkultivasi sekarang. Tentu saja, baik Turen dan Hamarlia hanya memiliki bakat warna abu-abu sederhana, yang paling rendah. Bahkan dengan batu roh yang tidak terbatas, kultivasi mereka tidak dapat dibandingkan dengan Opril dan Diakar, apalagi Ryan dan Rowan. Si kembar menggunakan setidaknya 100 batu roh per hari, yang menurut orang lain tidak dapat dipercaya. Bahkan, mereka bisa menggunakan lebih banyak lagi. Tapi Sister Orb memperingatkan keduanya. Jika budidaya terlalu cepat, tidak mungkin untuk mengkonsolidasikan fondasi yang tepat. Kalian berdua perlu memberi tubuh dan jiwamu waktu untuk beradaptasi dengan perubahan dantianmu, jadi pastikan untuk tidak menggunakan lebih dari 100 batu roh per hari. Sister Orb ada untuk membantu mereka mencapai tingkat yang diperlukan untuk menghubungkan kembali dua bagian semesta. Jelas, dia tidak akan membiarkan kultivasi mereka tersesat. Selama Ryan dan Rowan tidak menggunakan batu roh, mereka akan berlatih hal-hal lain. Pada dasarnya, Rowan akan mengajari Ryan, Ina, dan Rivio cara menggunakan senjata mereka. Di lain waktu Rowan akan berlatih sendiri saat menggunakan energi spiritual dalam serangannya. Baru kemudian Ryan mengetahui bahwa Rowan juga menciptakan keterampilannya sendiri. Bukan hanya untukku aku melakukannya, tapi untuk kita berdua. Ryan merasakan hawa dingin di punggungnya ketika dia mendengar itu. Itu menakutkan, tolong jangan katakan itu. Mulut Rowan berkedut. Apa kau benar-benar berpikir aku akan melakukan itu? Jika kau lemah dan mati, aku mungkin akan mati juga. Jadi aku tidak punya pilihan lain selain membuatmu kuat juga, idiot. Pergi sekarang, tapi aku melakukan yang terbaik untuk menahan diri. Selain itu, kamulah yang memberi kami batu roh, jadi itu juga bisa dianggap sebagai pembayaran. Ryan menghela napas lega. Untuk sesaat, kupikir kau benar-benar ingin bertingkah seperti saudara. Kamu menjadi yang paling menyeramkan kali ini. Jangan ganggu aku saat aku sedang membuat sesuatu yang baru. Ryan dengan penasaran memperhatikan saat Rowan menggerakkan pedangnya. Tiba-tiba, dia membuat tebasan pada boneka di depannya, dan itu melewatinya. Untuk sesaat, Ryan berpikir bahwa boneka itu dipotong menjadi 2. Tapi saat itulah pedang dengan energi spiritual gelap melewatinya lagi. Ini, Ryan segera mengerti. Pedang pertama tidak lebih dari ilusi, hanya yang kedua yang nyata. Tapi bukan itu saja, Ryan bisa merasakan bahwa apa yang digunakan Rowan untuk membuat ilusi itu adalah elemen cahayanya. Ryan dengan cepat berkonsentrasi pada utas hitam dan putih dan dapat merasakan bahwa elemen terang dan gelap berada di tengah-tengah saling bertukar sisi. Dia menggunakan elemen cahayaku. Ryan kemudian mengumpulkan energi spiritual di tangannya dan mencoba menggunakan elemen gelap Rowan. Benar saja, dengan cara yang sama seperti Rowan dapat menggunakan elemen cahayanya, Ryan dapat menggunakan elemen gelap milik Rowan. Ini adalah pertama kalinya Ryan menyadari bahwa dia bisa melakukannya tanpa harus meminta Rowan untuk melakukan pertukaran dengannya. Rowan memperhatikan guncangan Ryan dan kemudian menjelaskan. Saya percaya ini adalah efek dari teknik budidaya terang dan gelap kami. Mereka tampaknya telah dibuat dengan benang yang menghubungkan jiwa kami sebagai basis. Setelah kami maju ke tahap tengah dari alam pengumpulan energi, saya perhatikan bahwa pertukaran ini menjadi tetap. Karena elemen cahaya akan tetap datang, sebaiknya aku memanfaatkannya dengan baik. Ryan hanya bisa bertanya, kenapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya? Karena kamu tidak bertanya. Hahaha. Ryan merasa ingin menangis tetapi tidak mengeluarkan air mata. Lupakan saja. Jika aku terlalu memikirkannya, aku hanya akan melukai diriku sendiri. Ngomong-ngomong, apakah kamu menunggu untuk menyelesaikan pembuatan teknik pedang ini sebelum memberitahuku tentang pertukaran alami ini? Rowan tidak menyangkal.
Kami sudah berkultivasi melakukan pertukaran ini dengan sukarela, jadi memberitahumu tidak akan ada bedanya. Karena tekniknya belum siap, aku hanya menunggu. Lagi pula, apa untungnya bagimu untuk mengetahui hal ini? Ryan tidak bisa menahan perasaan marah. Aku mungkin telah menciptakan teknik serangan juga, tahu. Hahaha, kamu, teknik serangan. Kamu bahkan tidak tahu cara menggunakan pedang dengan benar, bagaimana tepatnya kamu akan membuat sesuatu saat menggunakan elemen gelapku. Pertama-tama, apakah kamu pernah membuat yang berbasis cahaya? Ryan merajuk tapi tidak bisa menjawab. Itu benar. Selain berlatih pedang seperti yang dikatakan Rowan kepadanya dan berkultivasi, dia benar-benar tidak mencoba melakukan hal lain. Apalagi mencoba membuat teknik menggunakan light element miliknya. Rowan, tentu saja, lebih tertawa karena kesunyiannya. Hahaha, kamu benar-benar idiot. Senjata dan teknik serangan adalah bidangku. Karena aku sudah seperti ini, mengapa kamu mencoba menyalinku dan membuat sesuatu yang serupa? Serahkan saja padaku. Domainmu seharusnya ada di tempat lain, terutama untuk pengguna elemen cahaya sepertimu, bukan begitu? Ryan terkejut dengan kata-kata itu. Memang, dibandingkan dengan Rowan, Ryan bukanlah petarung yang baik. Meskipun dia jauh lebih baik dan belajar lebih cepat daripada kebanyakan orang, dia harus mengakui bahwa itu membuang-buang waktu untuk mencoba mengalahkan Rowan di bidang itu. Ryan mengerti bahwa Rowan memberinya petunjuk, dan itu sangat jelas. Hehe, kamu benar, Rowan. Aku akan menyerahkan teknik menyerang itu padamu, ajari aku secara gratis lain kali. Ya, pergi dulu. Dengan senyum di wajahnya, Ryan dengan cepat meninggalkan Rowan sendirian. Namun, Rowan hanya terkekeh. Aku terlalu baik untuk kebaikanku sendiri. Bab 60 seperti film. 3 tahun berlalu dalam sekejap. Sekarang, Ryan, Rowan, dan anak-anak dari kelas mereka sudah berusia 8 tahun. Dengan aliansi suku Nari dan untuk melindungi suku mereka dan bangsa Fa di belakang lokakarya mereka, suku secara keseluruhan telah memiliki kehidupan yang damai. Juri juga memastikan untuk memperkuat hubungan dengan suku terdekat, membuat mereka mengerti bahwa suku mereka tidak berniat menjadi kekuatan tirani yang akan mendapatkan upeti dari mereka. Selama 3 tahun terakhir ini, bengkel Varen di kota juga bertambah besar. Tapi tidak sampai pada titik di mana mereka akan menjadi ancaman bagi klan pandai besi besar. Mereka hanya memalsukan sejumlah senjata baja tertentu per bulan. Setelah mereka selesai dengan itu, tidak ada peralatan baru yang akan keluar sampai yang berikutnya. Rencana juri sangat sederhana, dia tidak ingin terlalu menarik perhatian. Suku Varen mereka terlalu lemah saat ini. Jika mereka mulai berkembang, mungkin orang lain akan menargetkan suku mereka juga. Tribe sudah melakukan yang terbaik dengan jumlah batu roh yang mereka dapatkan saat ini. Setelah suku mereka menjadi lebih kuat, barulah juri akan berpikir untuk meningkatkan bisnis pabrik baja mereka. Kembali di suku Varen, Ryan dan Rowan mencapai puncak alam pengumpulan energi. Alam transformasi tubuh seharusnya lebih cepat daripada yang pengumpulan energi. Tetapi dengan batu roh, itu jelas berubah. Perbedaan bakat juga bisa dilihat di sini. Di akar, bahkan dengan batu roh, mencapai tahap akhir sementara April tiba di tengah. Jangan salah paham, ini sudah merupakan peningkatan yang mengesankan bagi mereka. Tanpa batu roh, mereka memiliki sedikit kesempatan untuk mencapai alam pendirian yayasan dalam hidup mereka. Tetap saja, batu roh Ryan membuat kemungkinan seperti itu menjadi nyata. Ina Malaka juga berhasil dengan tunjangan bulanan batu rohnya. Dia sudah memasuki alam pengumpulan energi dan akan memasuki tahap tengah kapan saja sekarang. Adapun Rivio, satu-satunya bakat warna hijau, dia semakin dekat dengan alam pengumpulan energi. Di dalam Thrives Blacksmith Workshop, Ryan dan Erkil menciptakan sesuatu yang baru. Atau lebih spesifiknya, Ryan memberi perintah sementara Erkil mengikutinya. Dengan keduanya bekerja sama, segalanya berjalan lebih cepat. Ryan mengambil napas dalam-dalam dan mengumpulkan elemen cahayanya sambil melihat logam cair di depannya. Mari kita lihat apakah ini berhasil kali ini. Elemen cahaya dan energi spiritual meresap ke dalam logam cair. Secara bertahap logam mulai berubah sampai akhirnya, warna kuning panas dan merah berubah sedikit menjadi rona putih. Meskipun sebagian besar berwarna kuning dan merah, warna putihnya masih terlihat. Kesuksesan. Mata Erkil juga menyala, dan mereka berdua segera memulai proses selanjutnya.
Di penghujung hari, Ryan dan Erkil keluar dari workshop dengan pedang baru di tangan. Itu memiliki warna biru, tetapi pada saat yang sama, ada warna putih di atasnya. Ini adalah pedang spiritual dengan elemen cahaya yang tertanam di dalamnya. Selama energi spiritual dikirim ke pedang, itu akan secara otomatis menarik elemen cahaya di sekitarnya. Ini adalah energi spiritual pertamamu, jadi kamu harus bangga. Ryan mengangguk. Ya, saya bisa membuatnya sejak lama, tapi itu hanya salinan dari apa yang dilakukan bengkel pandai besi lainnya. Saya tidak ingin menyia-nyiakan bahan bagus seperti biasanya. Itu sebabnya saya membuat baja ini. Paduan khas. Ini mengikuti prinsip baja yang sama. Namun, menemukan bahan, suhu, dan pengaturan waktu yang tepat untuk elemen dan energi spiritual terlalu lama. Ryan hanya bisa menghela nafas. Jika saya memiliki mesin presisi bumi, pekerjaan seperti itu tidak akan memakan waktu lama. Namun, dia tetap sangat senang dengan hasilnya. Setelah itu, Ryan dan Erkil bertemu dengan Rowan, yang sedang melatih Ina dan Rivio saat ini. Rowan, aku sudah menyelesaikan pedangnya. Cobalah agar aku bisa membuat beberapa perbaikan nanti. Rowan tidak keberatan dan meraih pedang. Yang dia tahu hanyalah bahwa Ryan menciptakan jenis baru dari paduan spiritual, tidak ada yang lain. Begitu dia menuangkan energi spiritualnya ke dalam, itu bersinar dengan warna biru dan rona putih di atasnya. Semua orang melihatnya dengan mata yang cerah, itu benar-benar indah. Namun, mulut Rowan tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak. Ryan, di sisi lain, tampak sangat senang dengan pemandangan itu juga. Bagus, elemen cahaya berkumpul seperti yang diharapkan. Itu tidak bisa dibandingkan dengan apa yang bisa saya lakukan sendiri, tapi itu masih merupakan dorongan besar. Paduan baja khas juga menyerap energi spiritual dengan tingkat yang lebih tinggi daripada logam khas normal. Pedang, mari kita lihat, bagaimana aku harus menamainya. Rowan mendengus dan berkata, sebutkan namamu. Bukankah benda ini identik dengan lightsaber? Aku ingin tahu apakah itu akan membuat From terdengar seperti film saat aku menanganinya. Ryan hampir pingsan. Lightsaber, sialan, mereka tidak mirip. Di mana kamu melihat lightsaber dengan crossguard? Ini jelas pedang, bahkan bentuknya berbeda. Tiba-tiba, Rowan menebas udara dengan pedang baru. Asteris from Asteris. Mendengar suara yang sangat familiar itu, Rowan melirik Ryan. Apa yang Anda katakan? Ryan jatuh ke tanah, hampir menangis. Dari mana suara from ini berasal? Ini semua kebetulan, oke. Rowan kemudian menggunakan energi spiritualnya dan membuat pedangnya melayang sedikit. Meskipun dia tidak bisa membuatnya melayang lebih dari beberapa sentimeter dari tubuhnya, itu sudah cukup untuk apa yang ingin dia lakukan. Hei, lihat, aku menggunakan kekuatan. Aku seharusnya sudah memenuhi syarat untuk menjadi jadi. Ryan akhirnya muntah darah. Pada saat yang sama, Erkil, Ina, dan Rivio menatap keduanya dengan wajah bingung. Apa yang mereka bicarakan? Beberapa menit kemudian, Ryan akhirnya pulih sedikit dari keadaan sedihnya. Lupakan saja, bisakah kamu mencobanya? Rowan mengangguk, tetapi saat itulah sebuah pertanyaan muncul di benaknya. Hei, jika pedang ini mengumpulkan elemen cahaya, bukankah itu akan menyembuhkan luka yang kutinggalkan di musuh? Setelah mendengar pertanyaan itu, suasana hati Ryan akhirnya membaik. Hehe, menurutmu begitu? Bab 61 Pedang Baru. Rowan menyipitkan matanya setelah mendengar itu. Apakah ada trik di balik benda ini? Ryan mengangguk. Cobalah, dan kamu akan mengerti. Rowan mengangguk sebelum mereka semua pergi ke lapangan latihan, di mana Anda bisa menemukan beberapa boneka. Tapi ini bukan targetnya. Targetnya adalah salah satu babi hutan buas yang biasanya ditangkap oleh para pejuang di pinggiran hutan. Ryan telah menyiapkan yang ini khusus untuk itu. Rowan kemudian mengambil contoh dan mengangkat pedangnya. Dengan semuanya siap, energi spiritual mulai berkumpul di sekitarnya. Pada saat yang sama, elemen cahaya diambil dari sekitarnya. Terakhir, Rowan juga mengumpulkan elemen gelapnya sendiri. Setelah sekian lama, Ryan dan Rowan sudah bisa menggunakan elemen yang lain bersama-sama, jadi tidak sulit bagi Rowan untuk mencapai keseimbangan antara gelap dan terang. Tiba-tiba, Rowan menebas, dan apa yang dianggap hanya satu pedang tampaknya menjadi 3. Skill ini seharusnya dibuat dari elemen gelap saja, tetapi elemen cahaya berkumpul secara otomatis karena properti pedang.
Karena itu masalahnya, Rowan tidak menahan diri dan menggunakan elemen cahaya Rean juga. Gaya kematian, contoh ketiga, 3 cakar naga. Tentu saja, Rowan tidak akan membuang waktu untuk mengucapkan nama panjang seperti itu sebelum menyerang. Itu hanya muncul sesaat di benaknya. Sebenarnya ada 3 pedang, tetapi 2 terbuat dari energi dan elemen spiritual. Meskipun 2 yang palsu hanya memiliki 70% dari kekuatan serangan yang asli, intinya adalah musuh tidak akan bisa membedakan mana yang asli dari ketiganya. Belum lagi, bahkan pada 70%, kedua palsu itu masih sangat kuat. Serangan itu mengenai babi hutan di 3 titik berbeda. Namun, Rowan tidak bertujuan untuk membunuh babi hutan, hanya untuk membuat beberapa luka. Serangan itu berhasil, dan babi hutan menjerit kesakitan. Tapi tidak ada yang memperhatikannya, yang mereka lihat adalah untuk melihat apakah lukanya akan mulai pulih karena elemen cahaya atau tidak. Namun, Rowan segera menghentikan mereka. Tidak perlu melihat, luka di atasnya tidak akan pulih. Tidak ada elemen cahaya yang tersisa untuk mewujudkannya. Setelah mengatakan itu, Rowan menyipitkan matanya sambil melihat luka Boar. Mereka jauh lebih dalam daripada yang ingin dia lakukan. Rean, kamu membuat elemen cahaya mengembun sehingga akan hilang selama serangan, kan? Itu sebabnya kekuatan seranganku meningkat untuk sesaat. Karena itu, babi hutan menerima lebih banyak kerusakan daripada yang aku inginkan. Rean hanya bisa tertawa terbahak-bahak. Benar, apa yang terjadi ketika Anda mengumpulkan cahaya menjadi 1 titik? Itulah prinsip di balik pedang ini. Itu juga mengapa saya menyukai energi spiritual dan biji spiritual itu. Mereka mengizinkan saya melakukan hal-hal yang tidak pernah diimpikan oleh ahli metalurgi di bumi. Erkil mendengar itu dan menjadi bingung. Bumi, ahli metalurgi, apa maksudmu? Rean tersenyum dan hanya menggelengkan kepalanya. Lupakan saja, ini adalah sesuatu antara Rowan dan aku. Bahkan jika aku menjelaskannya, itu tidak akan berguna untukmu. Adapun Ina Malaka dan Rivio, mereka sama sekali tidak peduli dengan apa yang dikatakan Rean. Pikiran mereka masih kembali selama Rowan menggunakan 3 tebasan. Keren abis. Ina setuju. Ya, benar-benar luar biasa. Rowan, apakah aku bisa melakukan hal seperti itu dengan stafku? Rivio juga tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Aku juga. Aku menggunakan tombak, jadi aku seharusnya bisa melakukan hal serupa, kan? Benar kan? Namun, Rowan mendengus. Teruslah bermimpi. Rivio belum berada di alam pengumpulan energi, jadi bagaimana Anda berharap untuk melepaskan energi spiritual tubuh Anda? Sedangkan untuk Anda, Ina, kontrol Anda atas energi spiritual masih terlalu kurang. Selain itu, staf Anda adalah seorang jauh lebih panjang dari pedang, jadi kamu akan membutuhkan lebih banyak energi spiritual juga. Bahkan aku akan mengalami kesulitan dalam melakukan trik ini dengan tongkat, apalagi kamu. Ina dan Rivio segera mulai merajuk. Kita tidak boleh lupa bahwa mereka adalah anak-anak berusia 8 tahun. Logika tidak terlalu berguna dengan mereka. Rean, di sisi lain, hanya tertawa. Lucu melihat kedua bocah itu bermimpi hanya agar Rowan membangunkan mereka tanpa ampun. Faktanya, berkat hubungan antara si kembar, Rean sudah bisa menggunakan teknik yang sama dengan Rowan. Hanya saja dia tidak begitu mahir. Ngomong-ngomong, berhentilah berpura-pura menjadi senior yang peduli. Bagaimana pedang itu? Rowan mengangguk dan mulai menjelaskan pikirannya. Dia menganggapnya sangat serius, begitu pula Rean. Pada akhirnya, Rean mengambil pedang itu kembali dan kembali ke toko pandai besi untuk membuat beberapa modifikasi dengan Erkil. Beberapa hari kemudian, itu akan menjadi hari perburuan kelas lainnya. Tapi kali ini, Rean dan Rowan tidak bergabung dengan mengikuti kelompok utama di samping. Mereka memutuskan untuk mengambil rute yang sama sekali berbeda. Tidak hanya itu, untuk menghindari menarik perhatian, si kembar pergi 2 hari lebih awal tanpa ada yang memperhatikan. Juga, selain mereka berdua, tidak ada orang lain yang tahu kemana mereka pergi. Alanda dan juri pada awalnya menentangnya, tetapi Rean dan Rowan bersikeras. Selain itu, mengingat kekuatan mereka di puncak alam pengumpulan energi, tidak banyak binatang yang bisa melakukan sesuatu pada mereka. Ada juga fakta bahwa Alanda bertarung melawan Rowan di ruang pribadi sebelumnya, dan Rowan menang. Meskipun itu adalah panggilan dekat, itu masih merupakan pertempuran di alam pendirian yayasan.
Roan bisa melompati realem untuk bertarung. Ryan pun mencoba melawan Alanda. Tetapi pada akhirnya, dia bukan Roan. Meskipun kekuatan Ryan mirip dengan saudaranya, dia tidak bisa menggunakannya sebaik dia. Tentu saja, kekuatan serangan Ryan masih bisa dianggap sebagai seseorang di tahap awal dari alam pendirian yayasan. Selain Diakar dan Opril, tim Ryan mendapat satu anggota terakhir. Kali ini, mereka membawa Ina Malaka bersama. Gadis ini sudah terlalu jauh dari anak-anak lain, jadi kemajuannya hanya akan tertunda dengan kelompok lain. Malaka, tentu saja, sangat senang. Lagi pula, jarang ada Ryan dan Roan yang mengizinkannya mengikuti mereka. Sama seperti itu, tim 5 ini memasuki hutan binatang iblis yang berlawanan. Babak 62 Hutan Jiran. Diakar dan Opril masih belum tahu persis kemana mereka akan pergi. Mereka bertanya kepada Ryan dan Roan, tetapi tidak satu pun dari mereka yang menjawab. Tetap saja, begitu mereka sudah cukup jauh dari suku, Diakar akhirnya memutuskan untuk menanyakannya lagi. Seharusnya tidak menjadi masalah untuk mengatakan kemana kita akan pergi kali ini, kan? Ryan menatapnya sebelum melihat ke belakang. Mereka memang cukup jauh dari suku, jadi seharusnya tidak menjadi masalah sekarang. Kita akan pergi ke hutan jiran sebagai gantinya. Diakar dan Opril terkejut. Ini, mengapa kita pergi ke sana? Hutan jiran jauh lebih jauh dibandingkan dengan yang biasanya digunakan suku mereka untuk berburu. Tidak hanya itu, Demon Beast tingkat tinggi juga dapat dengan mudah ditemukan di sana. Biasanya, hanya mereka yang berada di yayasan yang akan berlatih di tempat itu, tetapi mereka tidak memilikinya. Diakar berada di tahap akhir dari alam pengumpulan energi sementara Opril di tahap tengah, jadi mereka jelas khawatir tentang keputusan ini. Melihat itu, Ryan tertawa terbahak-bahak. Hahaha, buka kotak yang aku siapkan. Diakar dan Opril melihat kotak yang mereka bawa sampai sekarang. Ryan meminta mereka untuk membawanya tetapi tidak membukanya di Tribe, jadi mereka penasaran. Mereka melakukan apa yang dikatakan Ryan dan membukanya. Di depan mereka, 4 pedang muncul, dan semuanya sama. Diakar dan Opril hanya perlu melihat sekali untuk memahami bahwa pedang itu semuanya adalah peralatan spiritual. Ini, Roan tidak bertanya dan segera mengambilnya. Itu persis sama dengan yang diuji Ryan beberapa hari yang lalu. Steel Cast Swords mampu mengumpulkan light element dari sekitarnya. Roan kemudian menanganinya sedikit dan menggunakan beberapa energi spiritual juga. Sepertinya kamu memperbaiki bagian yang aku katakan. Ryan mengangguk. Tentu saja. Menurutmu siapa aku? Aku bahkan membuat lebih banyak untuk mereka. Mereka adalah puncak dari pedang spiritual. Yah, sejauh menyangkut peralatan spiritual tingkat rendah, itu saja. Mata Diakar dan Opril berbinar, dan mereka langsung mengambil masing-masing. Setelah memasukkan energi spiritual ke dalam dan menanganinya, mereka benar-benar dapat mengetahui betapa bagusnya mereka. Apakah mereka untuk kita? Ryan mengangguk. Kamu telah melayani kami berdua begitu lama, jadi ini adalah hadiah kecil. Karena aku sudah membuat 1, aku mungkin juga membuat 6. 6. Ryan mengangguk. Aku memberikan 1 kepada Alanda dan juri masing-masing. Mempertimbangkan tingkat peralatan spiritual yang telah aku lihat sejauh ini, pedang ini seharusnya jauh lebih baik. Jika saya tidak salah, keduanya bahkan dapat bertarung melawan penggarap pendirian yayasan tahap akhir sekarang. Petik 2. Diakar dan Opril terkejut mengetahui bahwa pedang ini sangat kuat. Tapi Roan sama sekali tidak menganggapnya aneh. Juri telah membiarkan dia menguji pedang spiritual lainnya sebelumnya dari sumber lain. Namun, setelah dia menguji pedang Ryan juga, dia tahu bahwa mereka tidak berada di level yang sama. Dengan pedang dan Roan itu dan kekuatanku, kita juga bisa bertarung dan membunuh binatang iblis tahap 2, jadi kamu tidak perlu khawatir. Tapi ada satu orang di kelompok mereka yang sepertinya sedang merajuk saat ini. Jelas, Ina Malaka yang berusia 8 tahun itu tidak mendapatkan apa-apa. Bagaimana denganku? Aku juga menginginkannya. Ryan tidak bisa menahan tawa setelah melihat ekspresinya. Dia menepuk kepala Malaka dan mengangguk. Tentu saja, aku juga menyiapkan sesuatu untukmu. Kotak itu jauh lebih besar dari yang seharusnya jika hanya membawa pedang. Dari bawah, Ryan mengeluarkan tongkat yang sedikit lebih besar dari kayu yang biasa digunakan Ina Malaka. Mata Ina langsung menjadi cerah, dan dia meraihnya seolah itu adalah harta karunnya. Terima kasih. Dia segera mulai bermain dengan yang baru. Namun,
Itu terlalu berat. Rowan kemudian menjelaskan. Bukan, akulah yang meminta Ryan untuk membuatnya seperti ini. Dengan tahap awal alam pengumpulan energimu, tongkat kayu tidak bisa lagi menunjukkan kekuatanmu dengan benar. Berapa banyak yang sudah kamu hancurkan saat berlatih? Berat dan panjangnya sempurna untuk Anda, mengingat tinggi badan Anda. Ryan mengangguk. Ini juga staf spiritual, jadi itu akan menjadi jauh lebih kuat setelah Anda memasukkan energi spiritual. Juga, saya menggunakan kombinasi logam yang berbeda untuk membuat paduan yang dapat ditempa. Saya menemukan biji spiritual yang disebut Rafrit yang sempurna untuk pekerjaan. Ina Malaka kemudian menuangkan energi spiritualnya ke dalam, dan tentu saja, staf menjadi jauh lebih mudah untuk ditangani. Belum lagi bahwa itu jauh lebih kuat sekarang. Dengan staf itu, dia seharusnya bisa bertarung dengan tingkat menengah atau bahkan seorang kultivator tingkat akhir. Senjata mereka sendiri mungkin akan pecah jika mereka saling menyerang dengan kekuatan penuh. Namun, ledakan. Ina Malaka menghantam tanah dengan staf barunya menggunakan kekuatan penuhnya. Sebuah kawah kecil langsung terbuka, dan tanah bergetar. Ryan dan yang lainnya terkejut melihat kekuatan seperti itu. Dia tidak begitu kuat beberapa hari yang lalu. Ina, apakah kamu terobosan? Gadis kecil itu kembali menatap mereka dan menunjukkan ekspresi bangga. Aku tidak lambat. Aku mencapai tahap tengah dari alam pengumpulan energi kemarin. Ryan dan Rowan mengangguk. Tidak heran serangan terakhirnya membawa begitu banyak energi spiritual. Itu juga kejutan yang menyenangkan pada akhirnya. Kelompok mereka kemudian meninggalkan kota-kota itu dan melanjutkan perjalanan ke hutan jiran. Karena jaraknya, mereka akan membutuhkan setidaknya 2 hari untuk tiba. Diakar dan Opril tidak sekuat Ryan dan Rowan lagi. Tapi mereka masih dewasa, sehingga mencegah banyak masalah. Lagi pula, jika ketiga anak itu berjalan sendirian, itu pasti akan menarik perhatian semua orang. Dekat dengan pinggiran hutan jiran, ada beberapa suku kecil di mana mereka bisa bersiap. Suku-suku itu terbiasa menerima prajurit yang ingin berlatih di sana, jadi mereka menyambut semua orang dan mendapatkan beberapa batu roh seperti itu. Tidak ada yang memperhatikan kelompok Ran ketika mereka tiba. Ryan telah membuat lembaran pedang yang terlihat sangat biasa, yang sepenuhnya menyembunyikan pedang spiritual. Malaka juga memiliki staf yang ditutupi dengan beberapa pakaian di punggungnya, jadi tidak ada yang menganggapnya aneh juga. Namun, selalu ada orang yang tidak memiliki niat baik untuk memulai. Perampok adalah hal biasa di tempat-tempat seperti ini di mana begitu banyak pembudidaya berkumpul. Mereka akan mengikuti mereka ke dalam hutan dan mengambil semua yang mereka miliki dengan jumlah yang lebih banyak. Kelompok Ryan berakhir ditandai oleh salah satu kelompok tersebut. Saat mereka melihat Ryan dan yang lainnya, salah satu dari mereka bertanya kepada pemimpin kelompok kecil mereka. Bagaimana itu? Kedua orang dewasa tampaknya berada di tahap tengah dan akhir dari alam pengumpulan energi. Mereka juga tampaknya membawa batu roh dalam jumlah yang baik. Seharusnya tidak menjadi masalah untuk mengambil semuanya dari mereka. Mata anggota lain berbinar. Sejak saat itu, mereka selalu memiliki seseorang yang mengikuti mereka. Tim Ryan kemudian tinggal di suku untuk malam itu, pergi ketika fajar datang keesokan paginya. Benar saja, sekelompok perampok mengikuti mereka dari kejauhan. Rowan melihat ke sudut matanya, dan tersenyum tipis. Sejak awal, dia tahu bahwa mereka sedang diamati. Berapa banyak jenis pembunuhan yang, kematian, lihat di kehidupan sebelumnya. Trik seperti itu sama sekali tidak berguna melawannya. Bab 63 dikuasai. Saat tim Ryan maju, semakin dalam mereka masuk ke hutan. Pada awalnya, para bandit merasa aneh bahwa orang-orang itu membawa anak-anak ke tempat seperti itu. Tapi pada akhirnya, itu bukan masalah mereka. Jika ada, akan lebih mudah untuk berurusan dengan 2 orang dewasa dengan membuat sandera anak-anak. Rowan kemudian mengirim pesan sens spiritual kepada semua orang, termasuk Malaka. Mereka masih mengikuti kita. Ina, mereka mungkin akan menargetkan kita karena mereka pikir kita lemah. Jangan lupa, Anda tidak boleh menahan diri. Mereka ingin merampok staf Anda, jadi pukullah mereka dengan baik. Ina menunjukkan ekspresi marah. Dia baru saja mendapatkan staf itu dari Ryan beberapa hari yang lalu, jadi bagaimana dia bisa membiarkan seseorang mencurinya dari sini. Ryan, Diakar, dan Opril juga memiliki penjagaan tinggi. Tetap saja, mereka pura-pura tidak tahu apa-apa dan terus berjalan ke depan.
Tiba-tiba, mereka menemukan binatang iblis tahap 1. Melihat kelompok mereka, tidak membuang waktu dan langsung menyerang. Rowan samar-samar tersenyum. Itu di sini. Diakar maju untuk memblokir binatang itu sementara April tinggal bersama Ryan dan yang lainnya. Rowan sangat jelas tentang rencananya. Begitu mereka menemukan binatang iblis, Diakar akan melangkah maju untuk menghadapinya. Melihat perlindungan di sekitar anak-anak semakin kecil, para bandit mungkin akan mengambil kesempatan ini. Benar saja, begitu Diakar mulai melawan binatang iblis di depan, para bandit bergegas keluar dari tempat persembunyian mereka dan menyerang Ryan dan kelompoknya. Ryan, ada 6 dari mereka. 3 dari mereka akan pergi ke April sementara ada 1 untukku, kamu, dan Malaka. Ayo singkirkan keduanya di depan kita sekarang juga. Ryan mengangguk. Malaka mengeluarkan stafnya dari pakaian dan bersiap-siap juga. Kesalahan fatal para bandit adalah berpikir bahwa anak-anak bukanlah sesuatu yang perlu dikhawatirkan. Mereka benar-benar memandang rendah mereka. Ryan dan Rowan mengangkat pedang mereka secara bersamaan. Energi spiritual mulai berkumpul pada mereka, dan elemen cahaya diambil dari sekitarnya. Keduanya juga bertukar elemen gelap dan terang melalui koneksi, dan rambut mereka sekali lagi berubah warna. Kedua bandit yang bergerak melawan Ryan dan Rowan terkejut. Jelas bahwa keduanya berada di alam pengumpulan energi, sama seperti mereka. Namun, karena keduanya masih anak-anak, mereka tidak mundur. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa mereka mengubah rencana mereka. Pada awalnya, mereka bermaksud untuk menangkap Ryan dan Rowan, tetapi dengan kekuatan yang mereka tunjukkan, hal seperti itu akan terlalu berisiko. Dikatakan demikian, mereka juga menyerang untuk membunuh. Si kembar tersenyum. Tepat ketika keduanya mencapai satu sama lain, mereka menyerang. Gaya kematian, bentuk ketiga, 3 cakar naga. Elemen gelap dan terang datang menebas, total 3 pedang melawan masing-masing bandit. Musuh tidak bisa membedakan mana yang asli atau palsu. Mereka mencoba bertahan, tetapi senjata mereka sendiri hanya bisa memblokir salah satu pedang. Lawan Ryan beruntung dan mencoba memblokir yang asli. Namun, itu tidak ada artinya. Sebuah tebasan datang dari sayap dan satu lagi mengarah ke kepalanya. Adapun pedang asli yang akan diblokir, itu melewati menebas senjata bandit seolah-olah terbuat dari kertas. Dalam sekejap, kepala lawan Ryan tertusuk, pinggangnya hampir terpotong menjadi 2, dan pedang nyata menembus jantung lawan. Lawan Rowan menjadi pemandangan yang lebih mengerikan. Pria itu benar-benar dipotong menjadi 3 bagian bersama dengan senjatanya. Rowan tidak menunjukkan belas kasihan sama sekali. Lawan Ryan dan Rowan mati secepat mereka tiba. Namun, itu tidak bisa dihindari. Mereka baru saja berada di tahap awal dari alam pengumpulan energi. Bahkan tanpa pedang spiritual, hasilnya akan tetap sama. Ledakan, pecah. Selain Ryan dan Rowan, Malaka baru saja menghancurkan senjata musuhnya. Mengambil kesempatan itu dan kejutan musuh, dia memukul kepalanya. Orang itu dikirim terbang dan menabrak pohon. Dia segera kehilangan kesadaran, sulit untuk mengatakan apakah dia hidup atau mati. Jika Malaka tidak menahan diri, kepalanya akan pecah sebagai gantinya. Rowan, tentu saja, marah setelah melihatnya. Dia menyuruhnya untuk tidak menahan diri, jadi dia pasti akan memarahinya setelah ini selesai. 3 bandit lainnya baru saja mulai menekan April ketika mereka menyadari bahwa setengah dari tim mereka sudah keluar. Mau tak mau mereka merasa takut dengan penglihatan itu. Jelas bahwa mereka telah menabrak tembok baja. Mereka segera menghentikan serangan mereka pada April dan mulai berlari. Mundur. Rowan mendengus ketika dia melihat itu. Karena kamu sudah datang, mengapa kita tidak bermain sedikit lagi? Menggunakan elemen cahaya Ryan di kakinya, Rowan menembak ke depan seperti bola meriam. Dia hanya jauh lebih cepat daripada para bandit. Bahkan pemimpin mereka, seorang pria di puncak alam pengumpulan energi, pucat jika dibandingkan. Gaya kematian, bentuk pertama, penusuk stelar. Menggunakan kecepatannya, Rowan menusukkan pedangnya ke depan 3 kali. Energi spiritual dengan elemen gelap dan terang melesat ke depan seolah-olah itu adalah panah. 2 dari mereka menembus jantung 2 bandit yang lebih lemah, membunuh mereka di tempat. Hanya pemimpin yang berhasil membalikkan tubuhnya dan menangkis energi pedang, membuatnya malah mengenai bahu kirinya. Tekanan dari Stellar Piercer membuatnya tersandung. Dia jatuh ke tanah dan berguling beberapa meter juga. Saat dia hendak bangun, sebuah pedang muncul di tenggorokannya.
Keringat dingin muncul di kepalanya, dan dia tidak berani bergerak. Tepat di depannya, Rowan menunjukkan senyum menghina. Jelas bahwa kelompoknya tidak memiliki kesempatan melawan mereka sejak awal. Ryan, April, Malaka, dan Diakar dengan cepat tiba juga, benar-benar mengelilingi pria ini. Diakar sudah menyingkirkan Demon Beast. Itu hanya tahap 1. Belum lagi dia sekarang memiliki pedang spiritual, jadi itu adalah pekerjaan yang mudah. Kalau begitu, bagaimana kami harus berurusan denganmu? Bab 64 Bunuh dia. Aku, bisa memberimu semua yang kumiliki bersamaku. Di mata pemimpin bandit, Rowan bukan anak kecil lagi, melainkan iblis. Yah, dia tidak jauh dari kebenaran. Rowan hanya mendengus setelah mendengar itu. Jika aku menginginkan apa yang kamu miliki, aku bisa saja membunuhmu di sini dan mengambilnya dari tubuhmu. Setidaknya, aku pasti akan mengambil barang-barang dari tubuh temanmu. Rowan lalu menatap Ina Malaka. Kemarilah. Malaka mendekat sambil menatap bandit itu. Setelah itu, Rowan menunjuk ke kepala bandit dan berbicara. Aku ingin kau menggunakan tongkatmu untuk mematahkan kepalanya. Ina terkejut, begitu pula Ryan dan yang lainnya. Namun, Rowan terus berbicara. Kamu memiliki kesempatan untuk membunuh musuhmu, tetapi kamu menahan diri. Sekarang dia tidak sadarkan diri di bawah pohon itu. Untuk menebusnya, kamu akan membunuh yang ini. Diakar mencoba turun tangan. Rowan, ini sedikit. Diam. Rowan menghentikannya untuk melanjutkan. Apa yang akan terjadi jika kita kalah? Kita semua akan mati. Ketika para bandit menyadari bahwa kita bukan hanya anak-anak, mereka mengubah contoh mereka dan menyerang untuk membunuh. Untungnya, kita jauh lebih kuat dari mereka, jadi semuanya berakhir dengan baik. Namun, apa yang akan terjadi jika lawan Malaka memiliki kekuatan yang sama dengannya? Yang satu akan membunuh sementara yang lain berusaha untuk tidak melakukannya. Saya tidak perlu memberitahu Anda apa hasilnya, bukan? Diakar dan April menghela napas. Meski sulit untuk diakui, mereka tahu bahwa Rowan benar. Menunjukkan kebaikan dalam situasi seperti itu tidak hanya akan membawa kematianmu tetapi juga kematian teman-temanmu. Malaka tampak gugup pada bandit di depannya. Jika kamu tidak melakukan itu, kita akan langsung kembali ke suku. Setelah hari ini, kamu juga tidak perlu mengikuti kami lagi. Ingat, aku melakukannya untuk kebaikanmu sendiri. Bandit itu tahu bahwa saat dia menggerakkan satu otot, pedang Rowan akan memotong tenggorokannya, jadi dia akan mati lebih cepat. Pada akhirnya, dia hanya bisa melihat saat Malaka mengangkat stafnya. Namun, semua orang bisa melihat bagaimana tangannya gemetar. Dia adalah seorang anak berusia 8 tahun dan seorang gadis pada saat itu. Jadi dia jelas kesulitan melakukannya. Orang bahkan bisa melihat air mata menumpuk di bawah matanya. Tentu saja, Rowan tidak peduli sedikit pun. Tiba-tiba, seseorang dipukul, tapi itu bukan bandit. Sebaliknya, Ryan yang menamparkan bagian belakang kepala Rowan. Hentikan omong kosongmu. Memaksa Malaka untuk melakukan hal seperti itu hanya akan menciptakan trauma baginya. Rowan memandang Ryan seolah ingin memakannya hidup-hidup. Omong kosong. Jadi bagaimana jika dia menemukan situasi yang sama lagi? Lebih buruk dari itu, bagaimana jika musuhnya memiliki kekuatan tempur yang sama, atau bahkan lebih kuat? Dia hanya akan mencari kematian. Ryan terkekeh. Tidak ada yang mau mengadilimu. Rowan hampir muntah darah setelah mendengar itu. Siapa bilang aku ingin dirayu? Ryan kemudian memegang tangan Ina dan menurunkan tongkatnya. Sementara dia menepuk kepalanya, Ryan berbicara. Ketika saatnya tiba, dia akan tahu apa yang harus dilakukan. Kamu perlu sedikit lebih percaya diri pada teman-temanmu. Selain itu, Malaka terlalu muda, tidak perlu baginya untuk mempelajari hal-hal seperti itu sekarang. Beri dia waktu ekstra. Petik 2. Diakar dan April saling berpandangan. Bukankah kalian berdua seumuran dengannya? Tentu saja, mereka tidak mengatakannya dengan keras. Ekspresi Rowan gelap. Namun, Ryan tidak peduli sedikit pun. Dia bahkan tidak menyukai Rowan sejak awal, jadi mengapa dia peduli dengan perasaannya? Pada akhirnya, melihat air mata Malaka dan sikap tegas Ryan, Rowan akhirnya menyerah. Cek, bam. Dengan tendangan, Rowan mengirim pemimpin bandit itu terbang. Anggap dirimu beruntung. Sebaiknya jangan biarkan aku melihatmu lagi. Juga, bawalah beban mati di bawah pohon itu bersamamu.
Pemimpin bandit baru saja jatuh dekat dengan temannya, yang masih hidup. Dia jelas tidak bertanya apa-apa dan segera meraih pria itu sebelum melarikan diri. Dia bahkan tidak peduli dengan cedera di bahunya lagi. Rowan kemudian menatap Ryan dan menambahkan, "Yah, karena itu masalahnya, semoga kamu benar." Ryan tertawa sebelum berkomentar, "Kau mengambilnya lebih baik dari yang kukira." Rowan hanya mengangkat bahu dan merentangkan tangannya. "Aku tidak peduli. Jika sesuatu terjadi nanti, itu bukan salahku, jadi tidak apa-apa." Ryan mengangguk dan tepat saat dia berbalik. Bam! Dia dikirim terbang dengan tendangan seperti yang dilakukan pemimpin bandit. "Yo kamu, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu tidak peduli?" Rowan membenarkan kata-kata Ryan. "Dan aku tidak, tetapi itu tidak mengubah fakta bahwa kamu menamparkan bagian belakang kepalaku." Ini adalah pembalasan. Malaka tidak bisa menahan tawa, melihat itu. Bahkan kesedihannya tersapu secepat datangnya. Bahkan, Diakar dan Opril menahan diri untuk tidak tertawa juga. Ryan mendapat beberapa luka karena tendangannya, tetapi dia dengan cepat menyembuhkan dengan elemen cahayanya. Mengabaikan Ryan, Rowan memandang Malaka sebelum berkata, "Selama pertarungan Anda, saya perhatikan bahwa energi spiritual Anda sedang kacau. Itu adalah tanda fondasi yang goyah. Jika Anda terus berkultivasi secepat ini, fondasi Anda akan rusak di masa depan." Rowan lalu menunjuk dantiannya dan melanjutkan, "Mulai sekarang, kamu dilarang berkultivasi. Kamu akan menghabiskan waktu berlatih dan membiasakan diri dengan kekuatanmu. Aku tidak ingin mendengar bahwa kamu memiliki terobosan untuk tahun depan, setidaknya, mengerti?" Malaka tentu saja langsung merajuk. "Aku tidak mau. Jika aku menunggu 1 tahun, aku tidak akan pernah bisa menyusul kalian berdua." Mengais. Rowan mengetuk kepalanya setelah mendengar itu. "Jangan mengeluh. Anda tidak akan pernah melewati kami dengan fondasi yang goyah untuk memulai. Semakin buruk fondasi Anda, semakin lambat kultivasi Anda. Jika Anda benar-benar ingin menyusul kami di masa depan, Anda harus mengikuti kata-kata saya." Ryan menepuk kepala Malaka tetapi masih setuju dengan Rowan. "Dia benar. Jika kamu ingin menjadi pejuang wanita yang kuat dari suku, kamu harus melakukan seperti yang diperintahkan Rowan. Jika tidak, aku akan mengambil kembali stafku." Malaka dengan cepat memeluk stafnya seolah-olah hidupnya bergantung padanya. "Baiklah, baiklah. Tidak mengambil kembali, aku akan berlatih dengan benar dan tidak berkultivasi." Diakar, Opril, dan si kembar tertawa terbahak-bahak setelah itu. Dia benar-benar anak-anak. Bab 65 Efek Samping. Seperti yang direncanakan sebelumnya, mereka pindah lebih dalam ke hutan. Sesekali, mereka akan menemukan binatang iblis tahap 1, yang Malaka akan bertanggung jawab untuk menanganinya. Setelah berjalan selama sehari, Ryan mengambil peta dari tasnya untuk diperiksa. "Kita seharusnya meninggalkan pinggiran dan memasuki wilayah dalam. Mulai sekarang, kita mungkin menemukan beberapa binatang iblis tahap 2. Saat itulah suara Sister Orb muncul di benak mereka. "Misi baru tersedia, dapatkan bunga spiritual Azure dari wilayah Azure Hyena. Imbalan misi, level otoritas meningkat 1. Hadiah poin takdir, 20. Waktu misi, 48 jam. Ryan dan Rowan terkejut dengan misi mendadak itu. Kakak Orb belum pernah memberikan misi sebelumnya. Rowan setuju. Agar dia mengambil inisiatif, misi ini seharusnya cukup merepotkan. Tapi kita punya pilihan untuk mengabaikannya. Biaya kegagalan misi, 100 poin takdir. Jika host tidak memiliki poin yang cukup, host akan tereliminasi, dan pencarian host baru akan dimulai." Ryan menatap Rowan dengan cemberut. "Kau baru saja membuka mulutmu, kan? Persetan. Jika saya belum berkomentar, Anda pasti akan melakukannya." Pada akhirnya, mereka hanya menghela nafas. "Lupakan saja. Kita tidak punya waktu, jadi kita harus menemukan wilayah Azure Hyena ini terlebih dahulu." "Tidak perlu. Peta yang saya beli kembali di suku cukup bagus. Jika tidak salah, kita setengah hari jauhnya dari sana. Itu terletak lebih dalam ke hutan jiran, tetapi tidak cukup untuk memasuki wilayah inti." Semua percakapan ini dilakukan melalui hubungan antara jiwa mereka, sehingga Diakar, Opril, dan Malaka tidak mendengar apa-apa. "Baiklah. Saya telah memutuskan di mana pelatihan kita akan dilakukan. Kita akan pergi ke wilayah Azure Hyena untuk mendapatkan bunga spiritual Azure. Ini akan sangat berbahaya,
tetapi pengalaman seperti inilah yang kita cari. Diakar tidak bisa membantu tetapi campur tangan. Seharusnya tidak. Hiena itu adalah tipe yang berjalan dalam kelompok. Selain itu, selalu ada pemimpin di puncak tahap kedua yang mengendalikan wilayah mereka. Itu sama dengan melawan kultivator realem pendirian yayasan tahap akhir atau puncak. Saya sangat menyarankan untuk tidak pergi ke sana. April mengangguk juga. Mereka belum pernah melihat Azure Hyena, tetapi mereka cukup terkenal karena serangan kelompok mereka. Meski begitu, kedua orang itu bahkan tidak ingin mendekati mereka. Namun, Ryan dan Rowan segera menolaknya. Apakah kamu sedang bercanda? Jika kita tidak pergi, kita pasti akan mati. Jangan mengeluh. Kesitulah kita akan pergi. Jika kamu pikir kamu tidak bisa menerimanya, maka kamu bisa tinggal di belakang atau kembali ke suku. Rowan dan aku bisa menemukan jalan kembali. Diakar dan April jelas tidak bisa melakukan itu. Meskipun Ryan dan Rowan lebih kuat dari mereka sekarang, mereka masih dianggap sebagai pelindung mereka. Jika mereka kembali ke suku sendirian, juri mungkin akan mengambil kepala mereka. Dengan mata berkaca-kaca, Diakar dan April terpaksa mengikuti Ryan dan Rowan. Adapun Ina Malaka, dia tidak terlalu peduli kemana harus pergi. Saat mereka bergerak lebih dalam ke hutan, pemimpin bandit dan rekannya yang selamat kembali ke suku di samping hutan jiran. Jika mereka tahu bahwa semuanya akan menjadi seperti itu, mereka pasti tidak akan berkelahi dengan anak-anak iblis itu. Hei, Niall, apa yang terjadi padamu? Saat mereka memasuki Tribe, seseorang memanggil mereka dari belakang. Niall adalah nama pemimpin bandit itu. Ketika dia berbalik dan melihat siapa itu, matanya menyipit. Kalaf? Apa yang kamu inginkan? Kalaf memandangi bahu Niall yang terluka dan rekannya sebelum tertawa. Hahaha, kulihat kamu kurang beruntung kali ini, ya. Apa itu? Jangan bilang itu binatang iblis karena tidak ada yang akan mempercayainya. Pemotongan itu bukanlah sesuatu yang akan dilakukan oleh binatang iblis. Ekspresi Niall menjadi gelap, tetapi saat itulah dia mengingat sesuatu. Itu adalah kelompok dengan 2 pria dan 3 anak. Mereka memiliki pedang spiritual dan mengejutkan kami. Saya kehilangan 4 anggota kelompok saya karena itu. Kalaf terkejut. Anak-anak, apakah kamu serius? Ya, kami meremehkan mereka. Mereka mungkin jenius dari beberapa suku. Ketiganya berada di alam pengumpulan energi. Belum lagi pedang spiritual mereka sangat kuat. Kami tidak punya peluang. Mata Kalaf berbinar setelah mendengar itu. Ceritakan lebih banyak. Namun, Niall hanya menggelengkan kepalanya. Kamu seharusnya tidak terlibat. Bahkan aku, sebagai alam pengumpulan energi puncak, tidak cocok dengan mereka. Kelompokmu tidak lebih kuat dari milikku, jadi kamu akan mencari kematian jika kamu mencoba menghalangi mereka. Kalaf tidak keberatan. Tidak apa-apa, aku bisa meminta bantuan saudara Luono jika itu masalahnya. Niall menunjukkan ekspresi terkejut, tetapi dalam hati dia tertawa. Luono adalah pemimpin bandit Realm Foundation Establishment yang mengoperasikan sekelompok besar bandit. Niall telah mendengar bahwa Kalaf dan Luono juga berhubungan baik. Itu sebabnya dia memutuskan untuk banyak bicara. Jika semuanya berjalan dengan baik, dia bisa membalas dendam dan mendapat untung darinya. Apakah Luono benar-benar akan mengejar sekelompok anak? Kalaf mengangguk. Aku bisa berbicara dengannya. Aku hanya perlu tahu kemana arah anak-anak itu. Dengan begitu banyak pedang spiritual, tidak diragukan lagi bahwa mereka juga memiliki beberapa batu roh. Selama kakak Luono membantu, kita akan berhasil menghasilkan keuntungan yang baik. Niall pura-pura merenung sebentar lalu mengangguk. Baiklah, jika kamu bisa meyakinkan saudara Luono, maka itu patut dicoba. Hanya pedang spiritual mereka sudah cukup berharga. Kalaf mengangguk, dan mereka pergi menemui Luono. Sebagai bandit yang beroperasi di hutan ini begitu lama, tidak sulit bagi mereka untuk mengikuti jejak selama mereka tahu arah umum kelompok Ryan. Bab 66 Bulan Sabit. Tidak menyadari apa yang terjadi di belakang, kelompok Ryan tiba di wilayah Azure Hyenas. Tentu saja, sejak mereka memasuki wilayah dalam, mereka mulai menemukan binatang iblis tahap 2. Bahkan ada yang memaksa Ryan dan Rowan kabur. Itu adalah Demon Dark Eagle, tahap 2 yang memiliki kekuatan pembudidaya yayasan tahap tengah. Si kembar menutupi punggung sementara Diakar dan April berlari ke depan sambil menggendong Malaka. Dengan kerjasama tim si kembar, mereka mampu menahan diri hingga akhirnya elang menyerah.
Beberapa waktu kemudian, mereka bertemu lagi dengan yang lain dan melanjutkan perjalanan mereka. Namun, begitu mereka memasuki wilayah Azure Hyenas, mereka berhenti melihat binatang iblis lainnya. Jelas bahwa binatang iblis lainnya tidak ingin mendekati tempat ini. Nah, di mana kita akan menemukan bunga Azure spiritual itu? Rowan merenung sedikit sebelum berkata. Karena Sister Orb memberikan misi ini yang dapat meningkatkan level otoritas, itu seharusnya tidak sederhana. Kemungkinan besar terletak di tempat di mana para hiena itu akan menonton sepanjang waktu. Ryan setuju dengan Rowan. Si kembar kemudian menatap Diakar dan Opril sebelum menceritakan rencana mereka. Baiklah, seperti yang kamu lihat, tidak ada binatang iblis lain yang mendekati wilayah hiena ini. Kalau begitu, kalian bertiga harus tetap bersembunyi di sini. Rowan dan aku akan mencoba untuk mendapatkan bunga spiritual Azure. Diakar ingin mengatakan sesuatu, tetapi Rowan menghentikannya. Baik kamu, Opril, atau Malaka, kamu hanya akan menghalangi kami. Akan lebih mudah untuk bersembunyi jika hanya kami berdua. Belum lagi jika kami ketahuan, akan lebih mudah untuk melarikan diri jika kami tidak perlu mengkhawatirkan kalian bertiga. Jangan lupa, Ryan dan aku datang ke sini untuk melatih diri kami sendiri, jadi kami harus melakukannya sendiri. Meskipun sulit untuk menerimanya, Diakar dan Opril tahu bahwa mereka mengatakan yang sebenarnya. Mempertimbangkan tingkat bahaya di tempat ini, tidak banyak yang bisa mereka berdua lakukan. Malaka ingin mengikuti mereka juga, tapi Diakar menahannya. Pada akhirnya, dia hanya bisa menyerah. Setelah menemukan tempat untuk bersembunyi, Ryan dan Rowan meninggalkan kelompok itu dan menjelajah lebih dalam ke dalam wilayah Azure Hyena. Tidak butuh waktu lama untuk menemukan beberapa kelompok dari mereka. Si kembar dengan cepat bersembunyi dan melihat saat mereka lewat. Mereka memberi perhatian khusus pada kelompok yang lebih besar yang memiliki hiena yang jauh lebih besar berjalan di depan. Itu jelas jauh lebih kuat daripada yang mengikutinya. Sepertinya pemimpin Azure Hyena bukanlah satu-satunya binatang iblis tahap 2 di sini. Yang berjalan di depan kemungkinan besar adalah tahap 2 juga. Hanya saja itu seharusnya bukan puncak tahap 2. Bagaimana kita harus melakukannya? Menghadapinya. Ryan kemudian menyarankan. Pertama-tama kita harus menemukan bunga Azure. Baru setelah itu kita dapat memikirkan sebuah rencana. Bagaimanapun, yang terbaik adalah tetap memancing harimau menjauh dari gunung, jadi kita mungkin mencobanya setelah memastikan situasinya. Rowan setuju dengannya, dan mereka terus menyelinap ke wilayah hiena. Akhirnya, mereka sampai di dekat sebuah danau besar di tengah. Beberapa hiena bisa dilihat di sisi lain. Tapi tidak hanya itu, Ryan dan Rowan juga bisa melihat beberapa bunga berwarna biru di tepi danau. Anehnya, mereka bisa merasakan kehadiran elemen air yang ditarik ke dalam diri mereka. Begitu, hiena ini menggunakan bunga-bunga itu untuk mengumpulkan elemen air ke dalam tubuh mereka. Tidak heran mereka semua hidup di samping mereka. Namun, rencana memancing harimau keluar dari gunung, kita tidak akan berhasil seperti ini. Ada di setidaknya 50 Azure Hyena di sana. Bahkan jika salah satu dari kita mendapatkan perhatian mereka, tidak mungkin mereka semua akan mengikuti. Ryan merenung sedikit dan kemudian mendapat ide. Bagaimana kalau mendekat melalui danau? Kita akan muncul tepat di samping bunga. Juga, sepertinya hiena itu bukan sejenis binatang iblis akuatik. Kita bisa langsung melompat ke danau sekali lagi setelah kita mengambil setidaknya satu bunga. Tiba-tiba, air di samping bunga mulai bergerak. Dari dalam, Azure Hyena mulai berjalan keluar dengan beberapa ikan di mulutnya. Sepertinya air di tubuhnya sama sekali tidak mengganggunya. Rowan memandang Ryan setelah itu. Kau bilang, batuk, batuk. Aku tidak mengatakan apa-apa. Aku hanya berpikir keras. Pokoknya, memasuki air pasti akan mati. Kita harus mendekat melalui tanah. Si kembar saling memandang dan menghela nafas. Sepertinya kita hanya bisa melakukan itu. Memang, mari kita tunggu waktu malam tiba, akan lebih mudah bagi kita untuk bergerak seperti itu. Cukup banyak dari mereka yang akan tidur juga. Ya, tapi kita tidak bisa melupakan bau kita. Ayo pindah ke perbatasan wilayah mereka dan bunuh salah satu kelompok hiena. Kelompok luar tidak memiliki tahap 2 di antara mereka, jadi seharusnya tidak sulit untuk melakukannya, jadi kita bisa memakai kulit mereka untuk menyamarkan bau kita sendiri setelah itu. Mereka dengan cepat menyetujui sebuah rencana dan mempraktikkannya.
Begitu Ryan dan Roan cukup jauh dari pusat, mereka mencari sekelompok hiena itu. Namun, tidak butuh waktu lama untuk menemukannya. Grup ini juga tidak memiliki tahap 2 di tengah dan hanya memiliki 5 anggota. Si kembar tidak membuang waktu dan muncul tepat di depan mereka sambil mengangkat pedang mereka. Begitu hiena melihat kedua anak itu, mereka langsung menyerang juga. Ini adalah wilayah mereka, dan setiap binatang iblis yang masuk akan langsung ditangani. Sayangnya, Rena dan Roan yang mereka lawan. Tanpa satu tahap 2 di peringkat mereka, mereka pasti akan gagal. Gaya kematian, bentuk kedua, bulan sabit. Itu adalah serangan jarak jauh yang dikembangkan Roan. Dengan mereka berdua menyerang bersama dan pedang spiritual mereka, kelompok hiena segera terbelah menjadi dua. Perbedaan kekuatan tempur terlalu tinggi. Bab 67 Beri aku pelukan. Si kembar tidak membuang banyak waktu dan melepaskan kulitnya dengan pedang mereka. Ini masih di dalam wilayah Azure Hyena, jadi mereka harus cepat sebelum grup baru muncul. Setelah mengambil apa yang mereka butuhkan, Ryan dan Roan langsung pergi. Kematian para hiena itu tampaknya tidak terlalu mempengaruhi yang lain. Tapi itu bisa dimengerti. Mereka memiliki wilayah yang luas, jadi kadang-kadang, mereka akan kehilangan beberapa kelompok karena memperebutkan ruang. Malam dengan cepat datang sementara Ryan dan Roan bersembunyi di sisi lain danau. Sekarang, mereka sudah menyiapkan kulit untuk menutupi diri mereka ketika mereka pergi ke sana. Semuanya menjadi sunyi, dan Anda hanya bisa mendengar suara beberapa hiena yang tidak tidur karena suatu alasan. Mereka menunggu beberapa jam tetapi pada akhirnya memperhatikan bahwa beberapa hiena akan selalu dibangunkan. Jika mereka terus melakukannya lebih lama, hari akan tiba, dan mereka harus menunggu malam berikutnya. Roan kemudian melihat sekeliling sebelum berkata, "Tidak ada cara lain, ayo pergi." Dia mulai mengumpulkan energi spiritual di sekitar tubuhnya dan memanipulasinya untuk mengasimilasi elemen gelap di sekitarnya. Setelah melihat itu, kata Ryan sambil tertawa. "Saudaraku tersayang, ayo, peluk aku." Roan merasakan hawa dingin di punggungnya dan secara naluriah melompat menjauh. "Hei, jika Anda tinggal jauh, bagaimana Anda mengharapkan saya untuk masuk ke dalam rentang energi spiritual Anda? Persetan, jika kamu mengatakan sesuatu seperti itu lagi, lihat apakah aku tidak menendangmu saat kita berada di tengah-tengah hiena." Ryan semakin tertawa. Tentu saja, tidak cukup keras untuk memperingatkan hiena di kejauhan. Ryan dan Roan kemudian mendekat dan meletakkan satu tangan di bahu yang lain. Mereka tampak seperti dua orang mabuk yang mengandalkan satu sama lain untuk tidak jatuh ke tanah. Terlihat jelas bahwa kedua belah pihak juga tidak menyukainya. "Ayo pergi." Ryan mengangguk, dan dia mulai mengontrol elemen cahayanya juga. Namun alih-alih mengumpulkannya, Ryan menggunakan kontrol elemen cahayanya untuk membuat cahaya kecil di sekitarnya untuk menghindari sekitar penutup elemen gelap milik Roan. Meskipun tidak sempurna dan Ryan tidak bisa membelokkan semua cahaya, mayoritas pasti bergerak. Tanpa ragu, ini adalah teknik kamuflase yang hampir sempurna. Mereka bergerak perlahan dan segera memasuki jajaran hiena. Seperti yang diharapkan, mayoritas berbaring di tanah sambil membiarkan tubuh mereka menyerap elemen air secara alami. Itu sangat membuat iri karena mereka bisa melakukannya bahkan saat tidur. Ryan dan Roan tidak terburu-buru. Mereka bergerak selangkah demi selangkah, perlahan-lahan menuju bunga azure. Tentu saja, mereka harus menjaga perhatian mereka karena sesekali, satu atau beberapa hiena akan bangun untuk melakukan sesuatu. Semakin dekat mereka ke bunga azure, semakin besar azure hiena itu. Aturan di sini cukup lurus ke depan. Semakin kuat Anda, semakin dekat Anda dengan bunga azure di malam hari. Jelas, hiena azure tahap 2 sedang tidur tepat di samping bunga azure, dengan pemimpin tepat di tengah. Namun, Ryan dan Roan tidak berniat untuk mendekati hiena itu. Misi hanya mengatakan bahwa Anda membutuhkan satu bunga azure, ada beberapa bunga kecil yang tidak terlalu dekat dengan mereka. Akhirnya, mereka cukup dekat untuk mengambil satu. Memetik. Selamat kepada tuan rumah karena telah memperoleh bunga spiritual azure. Level otoritas telah meningkat ke level 2. Host telah dihadiahi 20 Destiny Points. Daftar hadiah diperbarui, silakan periksa item baru yang tersedia. Mendengar suara Sister Orb, Ryan dan Roan menghela nafas lega. Namun, pada saat inilah salah satu hiena tahap 2 bangkit. Tidak hanya itu, tetapi juga melihat ke arah mereka dengan marah.
Tetap saja, Ryan dan Rowan dapat melihat bahwa itu memiliki ekspresi bingung juga, yang menunjukkan bahwa ia tidak dapat melihat mereka sama sekali. Karena itu masalahnya, bagaimana ia tahu bahwa mereka ada di sana? Ryan dan Rowan salah menghitung satu hal. Bau mereka. Bukan karena bau mereka sendiri yang bisa dirasakan. Si kembar sepenuhnya tertutup kulit Azure Hyena, jadi bau mereka tidak keluar. Masalahnya adalah hiena mana yang mereka pilih untuk diambil kulitnya. Hiena yang mereka bunuh adalah yang terlemah. Dikatakan demikian, level Azure Hyena ini seharusnya tidak diizinkan untuk begitu dekat dengan bunga spiritual Azure. Itu sebabnya yang satu itu merasa marah ketika bau hiena itu muncul. Menyadari bahwa hiena tahap 2 masih agak bingung saat melihat ke arah mereka, Ryan dan Rowan mulai bergerak mundur perlahan. Setiap langkah lebih jauh adalah satu langkah lebih dekat ke keselamatan. Hiena tahap 2 itu juga tidak bergerak karena tidak bisa melihat apakah benar-benar ada hiena yang lemah di sana atau tidak. Sayangnya, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Alasan mengapa ada begitu sedikit bunga spiritual Azure adalah karena mereka tidak dapat menyebar terlalu jauh dari yang utama. Ryan dan Rowan telah memperhatikan bunga spiritual Azure yang jauh lebih besar sebelumnya, tetapi mereka benar-benar mengabaikannya karena pemimpin Azure Hyena selalu berada di sampingnya. Bahkan makanannya dibawa oleh hiena lain sehingga tidak perlu beranjak dari sana. Tetapi karena si kembar mengambil bunga itu jauh-jauh, bunga Azure utama menyadari hilangnya bunga itu dan gemetar. Aliran elemen air di sekitar bunga Azure sepenuhnya kacau, yang segera membangunkan semua hiena yang sedang tidur. Pemimpin itu langsung berdiri dan melihat sekeliling. Hampir segera, ia melihat bunga spiritual Azure yang telah menghilang. Dengan raungan pemimpin hiena, semua Azure Hyena mulai bergerak seperti orang gila seolah-olah mereka sedang mencari sesuatu. Ryan dan Rowan mulai bisa berkeringat. Mereka melakukan yang terbaik untuk keluar dari lingkaran hiena sambil menghindari hiena yang lewat berlarian. Sayangnya, menghindari begitu banyak hiena sambil menjaga kamuflase terlalu sulit, dan mereka akhirnya tersandung pada salah satunya. Sampulnya segera menghilang, membuat mereka muncul untuk dilihat semua hiena. Tidak ada pilihan lain. Lari. Babak 68 saat kamu berbuat baik. Jika ada sesuatu yang baik, itu adalah fakta bahwa mereka hampir berada di luar Azure Hyenas dan tahap 2 dan pemimpin itu sudah cukup jauh. Meskipun demikian, beberapa hiena yang tersisa di sekitar mereka tidak cukup untuk menghentikan salah satu dari mereka sekarang karena mereka ingin bergegas keluar. Ryan dan Rowan segera menggunakan elemen cahaya di kaki mereka dan menembak ke depan seperti dua bola meriam. Azure Hyena tahap 1 itu tidak cukup cepat untuk menghentikan mereka dengan kecepatan mereka. Perbedaannya terlalu besar sekarang karena mereka tidak menahan diri. Tentu saja, Hyena Azure tahap 2 itu segera berlari keluar juga, termasuk pemimpinnya. Ada total 4 Hyena di tahap kedua. 3 yang mendasari pemimpin memiliki kecepatan yang mirip dengan Ryan dan Rowan, sehingga mereka tidak bisa mengejar. Namun, pemimpin itu jelas jauh lebih kuat dan lebih cepat. Dalam sekejap, Ryan dan Rowan meninggalkan semua kelompok Hyena, dengan hanya pemimpin dan 3 lainnya yang bisa mengikuti mereka. Apa yang harus kita lakukan? Orang besar itu datang langsung ke kita. Tidak bisa melakukan hal lain selain lari. Pastikan untuk berada di dekat. Setelah cukup dekat untuk menyerang, kita berdua seharusnya bisa menghentikannya sambil mengulur lebih banyak waktu untuk kabur. Kami melewati wilayah buaya berduri dalam perjalanan ke sini. Mereka juga memiliki beberapa anggota tahap 2 di antaranya, jadi kami harus mencoba mengubah perhatian hiena ini kepada mereka. Akan sedikit sulit karena mereka jelas datang untuk kita karena bunga spiritual Azure. Kita harus melewati kelompok mereka jika kita ingin mereka menyerang hiena itu. Tunggu. Saat itulah Rowan memikirkan sesuatu. Mereka mengejar kita karena bunga spiritual Azura, kan? Kita sudah menyelesaikan misi, jadi buang saja. Mungkin mereka akan berhenti, atau setidaknya salah satu dari mereka akan melakukannya untuk memulihkan bunga itu. Mata Ryan berbinar, dan dia segera merogoh tasnya untuk mengambil bunga spiritual Azura, atau begitulah yang dia coba. Tiba-tiba, keringat dingin mulai muncul di wajahnya, dan ekspresinya berubah muram. Tidak di sini. Apa? Itu tidak ada di sini, bunga spiritual Azure tidak ada di sini. Bagaimana tidak ada di sini? Aku melihatmu memasukkannya ke dalam tas, bagaimana bisa hilang? Kalahkan pantatmu. Itu menghilang begitu saja di udara tipis. Ah!
Ryan dan Roan saling memandang dan sepertinya telah mencapai kesimpulan yang sama. Pada saat inilah mereka menerima pesan. Asimilasi bunga spiritual Azure selesai. Asteris sendawa asteris. Uhuk. Otoritas level 2 sepenuhnya tidak terkunci. Kakak orb baru saja, bersendawa, bukan? Salah. Asteris sendawa asteris. Si kembar merasa ingin menangis tetapi tidak mengeluarkan air mata. Apa yang salah? Apakah Anda pikir kami tuli? Pertama-tama, sejak kapan Anda punya perut? Tentu saja, mereka tidak berhenti karena itu. Ryan dan Roan menggunakan amarah mereka untuk lebih berusaha berlari. Pemimpin hiena akhirnya menangkap mereka dan menerkam Roan. Namun, karena si kembar dekat satu sama lain, mereka mampu bertahan bersama. Asteris dentang. Asteris. Menggunakan pedang mereka melawan cakar Azura Hiena, mereka menggunakan benturan untuk dikirim ke arah yang berlawanan. Jarak mereka ke pemimpin terbuka sekali lagi, dan mereka terus berlari. Meskipun pemimpin hiena adalah yang terkuat, ia tidak memiliki banyak kecerdasan. Meski begitu, itu juga tidak mengubah bentuk serangannya, yang memungkinkan Ryan dan Roan menggunakannya untuk mendapatkan jarak beberapa kali. Sekarang, matahari sudah muncul di balik pegunungan di kejauhan, membuat segalanya lebih jelas bagi mereka. Namun, sesuatu yang tidak terduga muncul di depan mereka. Ryan dan Roan melompat dari tebing kecil di depan mereka, tidak lebih dari 7 atau 8 meter. Dengan kultivasi mereka, tidak sulit untuk melompat turun. Tapi ketika mereka mencapai dasar, mereka mendarat tepat di depan seseorang yang cukup familiar. Bersama dengan orang ini, beberapa pembudidaya lain yang akan memanjat tebing itu juga melihat ke arah mereka. Benar saja, dia adalah pemimpin bandit yang menyerang kelompok mereka kembali, Niall. Untuk sesaat, si kembar dan Niall saling memandang, tidak percaya bahwa mereka akan bertemu seperti ini. Pemimpin bandit itu kembali ke dirinya sendiri setelahnya. Ini mereka, ini anak-anak. Bandit lain, termasuk saudara Luono itu, memandang keduanya dengan heran. Hehe, memikirkan mereka akan jatuh ke dalam genggaman kita semudah ini. Para bandit menunjukkan senyum jahat. Namun, senyum Ryan dan Roan bahkan lebih menyeramkan daripada para bandit. Katakan, Roan, apakah kamu percaya pada karma? Roan tertawa terbahak-bahak sebelum menjawab. Tidak sampai hari ini, setidaknya. Apakah itu yang orang-orang dari duniamu sebelumnya maksudkan dengan, ketika kamu berbuat baik, hal-hal baik terjadi padamu? Hahaha. Ryan dan Roan tertawa sekali lagi. Itu memang terlihat seperti kasusnya. Niall merasakan dingin di punggungnya setelah melihat reaksi anak-anak. Ekspresi mereka benar-benar berbeda dari yang seharusnya dalam situasi seperti ini. Tiba-tiba, desir, Ryan dan Roan melesat melewati kelompok bandit. Ya, mereka tidak mencoba berlari melalui sisi-sisinya tetapi langsung menembus bagian tengah. Bahkan para bandit terkejut dengan itu. Kultivator realem Yayasan Pendirian, Saudara Luono, juga terlambat sedetik untuk bereaksi karena keterkejutannya. Tapi saat dia akan mengejar, ledakan, Azure Hiena yang sangat besar jatuh dari tebing yang sama tepat di atas tubuh salah satu bandit. Segera setelah, boom, 3 hiena tahap 2 lainnya melompat turun juga. Melihat itu, semua bandit memucat, termasuk saudara Luono itu. Idiot manapun akan mengerti apa yang terjadi. Hiena ini jelas mengejar si kembar, dan mereka baru saja menjadi kambing hitam mereka. Melihat sekelompok bandit di depan mereka membuat para hiena tergila-gila. Di mata mereka, mereka terlihat seperti anak-anak yang mencuri bunga spiritual Azure, jadi mereka tidak menunjukkan belas kasihan. Saat itulah Luono mengingat si kembar dan melihat ke arah mereka. Namun, keduanya sudah lama pergi.